terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Tema hari ini adalah orang muda Katolik siap dan matang untuk hidup berkeluarga. Sebelum kita lanjut ke materi kita, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bagus. Pertama dari saya, nama saya Marieta Evita Nona Ertin, biasa disapa Ertin. Saya dari Maumere, sekarang semester 4. Perkenalkan, nama saya Rufinus Gelma, biasa dipanggil Rui, asal saya dari Raja Wali. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Francisca Sadokun, biasa dipanggil Ika, asal dari Bawang. Perkenalkan, nama saya Kristina Natri, biasa dipanggil Natri, asal Maumere. Perkenalkan, nama saya Novi. Terima kasih. Orang muda merupakan orang laki-laki maupun perempuan dalam rentang umur 13 sampai 35 tahun. Sedangkan orang muda Katolik adalah komunitas, wadah kreativitas, pengembangan, pengedaran generasi muda di lingkungan, stasi atau paroki gereja Katolik Roma. Keluarga muda Katolik dalam membangun keharmonisan keluarga sangat diperlukan zaman ini. Keluarga sebagai gereja kecil dibina dengan serius agar tercapai keharmonisan seperti yang tercantum dalam tujuan perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar keluarga dapat hidup harmonis. Yang pertama, menyediakan waktu yang cukup, saling mendengarkan, mempertahankan kejujuran, mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga, dan mengelola ekonomi keluarga. Selain hal tersebut, ada hal mendasar yang perlu dibangun dalam keluarga agar terciptakan keharmonisan, yaitu pertama, fondasi agama. Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama adalah sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Baik, sebelum kita lanjut, kita awali dengan doa. Pada Natri kami persilakan. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Sebelum kita mulai dengan doa, kami menawarkan. Menawarkan hidup bahagia Engkau untuk kita manusia, dan bukan kita bisa dan sorak-sorailah saudara, jangan putus asa, tiuplah seruna. Tuhan kini telah bangkit, hidup di tengah kita. Sorak haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dan ciptaan yang lain dengan kekuatan yang maha besar. Kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan KTGC dengan tema Orang Muda Katolik Siap dan Matang Hidup Berkeluarga. Jadikanlah kami orang muda yang mampu mencari pasangan hidup. Tolonglah kami dalam mengambil keputusan yang amat penting dalam hidup kami. Pertemukanlah kami dengan seseorang sebagai pasangan hidup kami yang sifatnya mencerminkan beberapa sifat Yesus dan Maria. Dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembalilah ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kayu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan bacaan tadi. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dikatakan gembala-gembala setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Oke. Pertanyaan kedua, tempat mana yang dikunjung gembala-gembala setelah mendapatkan kabar dari malaikat? Di saya tempatnya di Bethlehem. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Maria setelah semua orang mendengarkan kabar tentang kelahiran Yesus dari para gembala? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menjawab pertanyaan tadi. Setelah kita membaca dan mendengarkan bacaan suci tadi, tentu banyak hal yang baru kita dapat dari bacaan ini tentang sukacita. Bagaimana para gembala-gembala yang mengalami sukacita atas kelahiran Yesus. Yang ditegaskan untuk kita para orang muda Katolik ialah sikap sukacita. Yang dimaksud dalam sikap sukacita ini yaitu yang pertama, sikap mencari Yesus. Sebagaimana yang dilakukan oleh para gembala yang dikutip pada Lukas bab 2 ayat 15. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Dari ayat ini menceritakan bagaimana tanggapan dari para gembala-gembala. Mereka menanggapi kabar dari malaikat dan ingin cepat-cepat untuk mencari Yesus di Bethlehem. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, banyak orang muda yang mencari kebahagiaan atau kedamaian melalui dunia hiburan. Bahkan ada juga orang muda yang sekarang ini yang terlibat dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan tidak adanya kesiapan dan kematangan dalam hidup berkeluarga.
Kedamaian dan sukacita hanya kita dapatkan dan kita alami bersama Tuhan. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya. Bagi kita orang muda Katolik, mencari sukacita dan kedamaian hanyalah dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh dan pergilah ke gereja. Mintalah pertolongannya. Tuhan selalu ada untuk kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan menolong kita dengan sukacita yang kita inginkan. Yang kedua, sikap menyimpan dan merenungkan firman. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Lukas bab 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap ini menegaskan kepada kita orang muda Katolik bahwa menyimpan dan merenungkan artinya kita memelihara, mencerna, dan memikirkan tentang apa yang telah kita dengar dan kita dapatkan. Dalam membangun hidup rumah tangga yang siap dan matang, kita sebagai orang muda juga harus bisa memelihara, mencerna, dan memikirkan agar kita bisa tahu, mengerti, dan memahami apa itu hidup berkeluarga. Teman-teman sekalian yang terkasih, carilah Tuhan Yesus agar kita semua tetap hidup dalam damai dan sukacita. Tetap menyiarkan firman-Nya agar kita tidak tergoda dengan hal-hal duniawi yang akan menjauhkan kita dengan Tuhan. Oke, baik. Kita setelah mendengarkan penegasan kitab suci bersama-sama, sekarang kita akan masuk dalam permainan. Saya akan membacakan langkah-langkah yang pertama. Dalam permainan ini, kami ambil dari kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, teman-teman diajak untuk berbaris sambil menunggu giliran untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kami. Ya, baris. Yang ketiga, jika teman-teman menjawab benar, maka berhak mengambil 2 permen. Sebaliknya, jika teman-teman salah menjawab, diberi hukuman berupa 1 permen. Brian, kamu orang tua, ini kau masih anakmu. Zakheus yang mengadili Tuhan Yesus ketika hendak disalibkan, benar atau salah? Salah. Oke, benar. Satu. Ya, maju. Sebenarnya. Tidak, Bang. Oke, benar. Jadi maju satu-satu. Udah nggak maju dah. Nggak benar loh. Ya. Matius, murid yang dijuluki sebagai penjala manusia, benar atau salah? Benar. Salah. Yang ketiga, Paulus yang menulis kitab Wahyu, benar atau salah? Benar, jangan terbantu mana. Dari teman terboleh bantu. Yang keempat, Nabi Elisa yang membangkitkan anak di Galilea, benar atau salah? Benar. Ini teman. Yang kelima, Ananias dan Safira meninggal setelah berbohong kepada para rasul tentang persembahan mereka, benar atau salah? Dengan ketiga keping perak, Yudas Iskariot menjual Yesus, benar atau salah? Benar.
Ananias dan Safira meninggal setelah berbohong kepada para rasul tentang persembahan mereka, benar atau salah. Legion adalah setan yang Yesus usir di daerah orang Gerasa, benar atau salah? Benar. Untuk sembuh dari penyakit kusta, Naaman diperintahkan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Benar atau salah? Karirnya dengan ini membuat perhatian mereka terhadap pendidikan dan pembinaan anak tidak dijalankan secara optimal. Keadaan dunia sekarang di mana cenderung tertarik kepada keberhasilan bidang ekonomi, maka perhatian akan iman anak menjadi merosot. Pengetahuan iman anak sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan dan dilakukan baik oleh gereja, khususnya orang tua, karena berkaitan dengan jati diri anak-anak di masa depan. Jika iman anak ditata secara sejak dini, maka anak-anak akan meraih masa depan yang cerah. Anak-anak kelak akan menjadi tulang punggung gereja dan bangsa. Dengan kekuatan iman yang telah dipupuk dalam diri anak-anak akan menjadi kekuatan yang mampu menahan pengaruh arus zaman yang mampu menguasai kehidupan setiap orang. Semua yang dihadapi dan yang dialami anak-anak sungguh menjadi tanggung jawab orang tua. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Sebelum kita mulai dengan doa, kita nyanyikan. Hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau pun senantiasa membimbing kami untuk memilih pasangan hidup yang baik, untuk hidup berkeluarga seperti gembala-gembala yang memberikan kesetiaan kepada pemilik. Kami mohon, bimbinglah kami untuk semakin menyadari kehadiran-Mu dengan memperjuangkan sikap-sikap yang baik dalam memilih pasangan hidup. Berkatilah pula niat-niat yang akan kami bangun, sehingga sungguh terlaksana secara nyata dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.